Halo Rebahaners Sobat Baraya, gimana kabarnya? Di film kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat beradrenalin. Film ini menceritakan mantan pasukan khusus Amerika yang membantai seluruh jaringan korupsi di kota kecil saat dirinya berupaya untuk membebaskan saudaranya, dengan jaminan yang terus meningkat yang menjadi awal dari pertikaian. Penasaran dengan alur ceritanya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Terry, sekaligus aktor utama kita di film ini. Terry sendiri rupanya mantan marinir tentara Amerika dan datang ke kota tersebut untuk menyelamatkan saudaranya yang sedang berada di penjara. Terry yang sedang melakukan perjalanan dengan sepedanya, tiba-tiba muncul sebuah mobil polisi dari belakang dan menyerempet dirinya. Entah apa yang sebenarnya terjadi kepada Terry, polisi tersebut pun menyergap dan menginterogasi dirinya. Setelah menginterogasinya, polisi itu pun menggeledah seluruh barang milik Terry dan berhasil menemukan sejumlah uang. Polisi itu pun menanyakan asal uang tersebut dan mencurigai bahwa uang yang Terry bawa adalah hasil dari transaksi narkoba. Terry pun membantah hal itu dan menjelaskan bahwa uang tersebut hasil kerja kerasnya yang akan digunakan untuk membebaskan saudaranya. Alih-alih memberikan uangnya kembali, justru polisi itu pun menahan uang tersebut dan membawanya pergi dari sana. Terry sendiri dibebaskan begitu saja, dan harus merelakan uang yang selama ini dia tabung lenyap begitu saja. Malam pun tiba. Terry yang tidak punya tempat tinggal dan sudah tidak punya uang terpaksa harus membuat tenda di sebelah sungai dan bermalam di tempat tersebut. Keesokan harinya, Terry pun pergi ke pengadilan kota dengan niat ingin membebaskan saudaranya. Namun, pria yang bernama Elliot menolak jika tidak ada uang untuk tebusannya. Terry menjelaskan bahwa uang yang dia bawa diambil oleh polisi, namun Elliot tetap menolak dan tidak mau membantu dirinya. Setelah menyadari segel yang diberikan polisi tadi sama dengan segel yang ada di pintu pengadilan, Terry pun menanyakan hal itu kepada Elliot, namun Elliot justru menyalahkan Terry dan menuduhnya hasil transaksi narkoba. Tak lama kemudian datang seorang perempuan bernama Salma yang rupanya bekerja di sana. Mereka berdua pun berkenalan dan pergi ke kedai kopi terdekat. Di sana, mereka pun mengobrol berduaan. Salma menyarankan agar Terry pergi ke kantor polisi terdekat dan melaporkan kejadiannya. Setelah mengobrol dengan Salma, Terry pun kembali ke tempat peristirahatannya. Di sana ia terus memandangi kertas yang berisi foto mobil saudaranya. Keesokan harinya, Terry pun mendatangi kantor polisi dan melaporkan kejadiannya.
Namun, pada saat menceritakan ciri-ciri pelakunya, ternyata polisi yang dimaksud berada di sana. Si polisi itu pun mendekati Terry dan menyuruhnya jangan menanyakan lagi uang tersebut. Namun, si kepala polisi pun menghampiri mereka berdua. Alih-alih membela dirinya dan memberikan uangnya kembali, justru kepala polisi itu menyuruh dirinya untuk pergi dan tinggalkan kota ini. Terry pun menjelaskan kedatangannya ke kota ini hanya ingin membebaskan saudaranya. Namun, polisi tersebut tetap mengelak dan menuduh Terry terlibat dalam jaringan narkoba. Si kepala polisi pun membuat kesepakatan dengan Terry bahwa dirinya bisa mempertemukan Terry dengan saudaranya di hari esok, asalkan uang tersebut tetap berada di sana. Terry pun menyetujui kesepakatan si kepala dan pergi dari kantor tersebut. Keesokan harinya, Terry pun mendatangi si ketua polisi tersebut untuk menemui saudaranya. Namun, setelah Terry sampai di lokasi tersebut, si ketua memberitahukan bahwa dirinya terlambat 3 menit untuk bertemu saudaranya. Terry pun mengejar mobil tersebut dan berupaya mengejarnya. Beruntung, mobil tersebut tidak jauh dari sana, sehingga Terry pun berhasil menemukan saudaranya yang bernama Mac. Terry berjanji kepada Mac bahwa dirinya akan berupaya membebaskannya. Setelah berhasil menemui Mac, Terry pun mendatangi kantor pengadilan untuk menanyakan kemana saudaranya akan dibawa. Namun tidak ada satupun yang menjawab pertanyaan Terry, sehingga membuat dirinya marah. Tak lama kemudian, datang Salma menemui Terry kembali dan menyuruhnya untuk menemui si kepala polisi. Sedangkan Salma sendiri akan memberikan data-data palsu soal siapa Terry sebenarnya. Di kantor polisi, si kepala menerima surat dari Salma. Si kepala itu pun menanyakan surat tersebut, yang rupanya berisi profil Terry. Dia pun menyuruh polisi wanita yang bernama Novi untuk mengecek profil Terry lewat komputer. Namun wifi yang ada di sana terputus, sehingga Novi harus memeriksa kabelnya. Dan tak lama, Terry sudah muncul di depan kantor polisi, sehingga Novi pun memberitahu si kepala bahwa Terry sudah berada di sana. Si kepala yang merasa ketakutan pun membawa senjata apinya, dan menyuruh Raymond membacakan isi surat tersebut, yang rupanya Terry adalah pasukan tentara biasa yang tidak pernah ditugaskan ke luar negeri, dan tidak pernah dikerahkan ke dalam peperangan. Si kepala yang merasa Terry tidak mempunyai pengalaman pun, pergi ke depan dan menemui Terry. Terry menanyakan soal kesepakatan untuk bertemu saudaranya, namun si kepala menjawab bahwa dirinya hanya mempermainkan Terry saja. Di dalam kantor, rupanya Novi sudah berhasil menyalakan wifi-nya. Dia pun mencari data soal Terry, dan setelah berhasil menemukan datanya, alangkah terkejutnya Novi ketika mengetahui sosok asli Terry sebenarnya. Rupanya, Terry adalah pasukan marinir ke-6 yang bertugas di Irak dan mampu menggunakan senjata apa saja. Terry juga seorang MCMAP, yaitu program seni bela diri Korps Marinir, prajurit sistem pertarungan yang dikembangkan oleh Korps Marinir Amerika Serikat untuk menggabungkan teknik pertarungan tangan kosong dan jarak dekat. Mendengar hal itu, Raymond pun menyuruh Novi untuk memanggil bantuan dan memberitahu si kepala untuk menjauh dari Terry. Namun tiba-tiba, Terry pun berhasil melumpuhkan si kepala dan Raymond.
Dia pun menyuruh si kepala polisi untuk menurunkan senjata api anak buahnya dan menyuruh Raymond untuk membukakan pintunya. Alright, go ahead and point that thing the other way. Open the door. We'll handle it. We got it. Setelah berada di dalam, Terry pun menyuruh si Novi untuk mengambil uang miliknya. Dia pun menegaskan bahwa kesepakatan adalah kesepakatan. Feel free to round up, though. Setelah berhasil membawa uang kembali, Terry pun menyuruh Novi untuk mengantarkannya pergi dari sana. Dia pun berpura-pura diborgol untuk menghindari para polisi yang ada di depan. Don't get ignorant. This man is a veteran going through something. Thanks for that. It was for me. Setelah berhasil keluar dari kantor polisi tersebut, Terry pun pergi ke kantor pengadilan dan menyerahkan uang tebusannya. Good afternoon. Posting bail getting married. This. Namun, tak lama kemudian, rombongan polisi datang dan berhasil menangkapnya. Tell the chief I said. Don't hurt him! Call medical. Open. Singkat cerita, Terry berada di rumah sakit untuk melihat keadaan Mac yang ternyata sudah tewas dengan alasan yang tidak jelas. Coroner might put the body on hold since it was a homicide, so. Beralih ke Salma, dia dikejutkan dengan kedatangan orang yang tidak dikenal dan menemukan alat bekas suntikan. Rupanya, dia sudah disuntik obat bius, sehingga Salma menelepon Terry untuk datang ke rumahnya. Terry. Kedatangan mereka ke sana untuk mengambil data-data yang ada di pengadilan. So, We're late. Keesokan harinya, Terry yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba dihentikan oleh pasukan polisi. Polisi itu menyuruhnya membuang kunci mobil tersebut. And you just tore it up. We got a dozen witnesses, so you like so. Pretty sharp. Namun tiba-tiba, polisi itu berhasil menembak Terry. Namun Terry yang sejatinya seorang tentara terkuat berhasil melumpuhkannya dan pergi dari sana. Terry yang terluka menelepon Salma untuk menemuinya di suatu tempat. Only thing in my life that's paid off. Terry pergi ke tempat orang Cina untuk mengambil peluru yang bersarang di tubuhnya. Mr. Liu was a field medic in Korea. Setelah berhasil mengeluarkan pelurunya, mereka berdua pergi dari sana untuk menemui Elliot yang sedang bersama anaknya. Against other dads. Go cheer. Mereka pergi keluar dan menanyakan soal kedatangan polisi yang masuk ke rumah Salma dan menanyakan soal kejadian Mac yang tewas di penjara. Namun, Elliot tidak menjawab pertanyaan dan tidak tahu soal kejadian tersebut. Mereka berdua pergi dari sana dan menuju ke gedung pengadilan. Rupanya mereka akan mengambil sebuah flash disk yang berada di dalam gedung tersebut. You got it? Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke dalam. Namun tak lama kemudian terdengar suara para polisi keluar dari gedung tersebut. Mereka melanjutkan masuk ke dalam. Namun tiba-tiba,
Okay, They ride over them in the field so they never get wiped. Straight from their dash. Ternyata para polisi itu membakar gedung tersebut. Setelah berhasil menemukan flash disk, mereka berpisah jalan. Terry yang berhasil keluar duluan dan sudah berada di dalam mobil menunggu Salma yang tak kunjung keluar dari gedung tersebut. Rupanya Salma tertangkap oleh polisi tersebut dan dibawa ke suatu tempat. Terry yang melihat hal itu segera mengikutinya dari belakang dan berhasil melumpuhkan satu polisi. Terry menanyakan ke polisi tersebut kemana Salma dibawa, namun polisi itu tidak tahu. Terry membawa polisi tersebut untuk dijadikan jaminan. Terry menelepon mereka dan mengajak pertukaran di suatu tempat. Namun, rupanya Terry menjebak mereka. Terry pergi ke kantor polisi dan menyerang tempat tersebut. Setelah berhasil menjebol tempat tersebut, Terry berhasil melumpuhkan si ketua. Terry menyuruh polisi wanita itu untuk mengecek flash disk yang berisi daftar polisi yang korup. it's a beanbag round. I need you to hear me out. Whatever's on these, he's willing to kill over. Namun tak lama kemudian, polisi wanita itu menodongkan senjatanya. Wanita itu berhasil memojokkan Terry, dia pun dibawa keluar. Polisi yang bernama Steve ternyata sudah memihak ke Terry. Steve yang sudah muak dengan kelakuan temannya, menodongkan senjatanya, namun dia tertembak. Terry menyelamatkan Steve, dia menyerang mereka dengan bom asap. Setelah asap memenuhi tempat tersebut, Terry menyerang para polisi itu satu persatu, sehingga mudah bagi Terry untuk melumpuhkan mereka semua. Setelah berhasil menyelamatkan Steve dan Salma, dia pergi dari sana. Namun para polisi itu berhasil menembak ban mobilnya. Polisi itu terus mengejar mereka. Namun tiba-tiba, polisi wanita itu sudah berpihak ke Terry sehingga memudahkan perjalanan mereka. Setelah dibantu polisi wanita bersama dua temannya, Terry berhasil membawa mereka ke rumah sakit. Untuk si ketua dan polisi lainnya, mereka semua tewas di sana. Terry yang awalnya ingin membebaskan saudaranya malah harus berperang melawan polisi-polisi korup. Mungkin jika dari awal mereka semua tahu sosok Terry sebenarnya, mereka tidak akan berani berurusan dengan Terry yang sejatinya adalah sosok marinir terkuat. Namun, kita bisa lihat segarang-garangnya Terry, dia masih punya hati nurani. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasinya.